Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol, Menggagas Politik. Program yang terus juga mengedukasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya terutama di tanggal 14 Februari 2024. Dan tentunya juga Anda bisa melihat seperti apa juga proses pemilu di program Gaspol ini pemirsa. Dan kita masih berbincang pada kesempatan kali ini. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan saya juga masih menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum. Beliau Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok. Pak Rifki, ini mungkin data yang kami dapatkan yaitu untuk DPT di Jawa Barat berjumlah 35.714.901 jiwa. Mungkin betul. Boleh dikoreksi, betul atau tidak? Betul, betul ya? Tepat sekali. Ini cukup banyak sekali. Yeah. Nah tadi karena memang cukup banyak, tapi kan juga ini khusus untuk Jawa Barat sendiri ya Pak ya? Betul. Yang tadi kita sempat juga singgung adalah banyak masyarakat yang bekerja misalnya ataupun beraktivitas di Jawa Barat, tapi ber-KTP luar Jawa Barat. Nah, seperti apa nanti proses yang banyak ditanyakan hal ini nih Pak? Ya, jadi kan proses penyusunan DPT ini kita berdasarkan data domisili, data yang ada di KTP, bukan data berdasarkan mereka berada di daerah tertentu. Jadi tetap datanya by name by address gitu. Jadi berdasarkan data yang ada di KTP tertera tersebut. Jadi 35,7 ini itu semuanya datanya semuanya adalah penduduk Jawa Barat, pemilih yang berdomisili di Jawa Barat. Nah, bagaimana kemudian kalau nanti pada saat proses pemungutan suara ada warga masyarakat yang tidak berdomisili di Jawa Barat tapi menggunakan hak pilihnya di Jawa Barat? Mereka berarti tercatat di provinsi lain di luar Jawa Barat. Dan mereka bisa menggunakan hak pilihnya di Jawa Barat dengan catatan mereka nanti menggunakan formulir pindah memilih yang dinamakan dengan daftar pemilih tambahan. Jadi daftar pemilih tambahan itu adalah pemilih yang pindah memilih. Nah, pindah memilih ini bisa seperti inilah, seperti trayek bis ya. Bisa antar kota dalam provinsi, bisa antar kota luar provinsi, antar provinsi juga. Misalkan penduduk Garut, orang Garut, dia milihnya di Bandung, atau mahasiswa yang kemudian juga yang kuliah di Bandung, tapi mereka tidak pulang misalkan, mereka bisa menggunakan hak pilih di Bandung dengan syarat mereka harus menyiapkan dan mengurus formulir untuk daftar pindah memilih. Jadi nanti memilihnya mau di daerah mana, sehingga nanti dikasih formulir pindah memilih. Nah, cuma konsekuensinya bagi masyarakat atau pemilih yang pindah memilih itu, mereka tidak akan mendapatkan surat suara sejumlah 5 jenis surat suara. Kalau misalkan yang pindah memilihnya di luar provinsi Jawa Barat, maka mereka hanya mendapatkan surat suara untuk pilpres saja. Nah, sedangkan untuk pemilihan DPD, DPRD, DPR dan DPRD, mereka tidak akan mendapatkan surat suaranya. Kita punya pengalaman dulu, Pilpres 2014, Pilpres 2019, banyak yang kemudian mereka menggunakan hak pilih untuk pilpresnya di Bandung. Konsekuensinya yang terjadi adalah surat suara habis. Gitu, surat suaranya habis. Karena kan kita surat suara itu dibatasi oleh jumlah pemilih. Kalaupun ada kelebihannya, itu untuk mengantisipasi kerusakan. Ya, apabila rusak, dan itu jumlahnya juga terbatas, 2,5% dari jumlah pemilih di masing-masing TPS. Nah, itu kira-kira gambaran yang bisa disampaikan. Jadi hanya 2,5% di masing-masing TPS, dan untuk pendaftaran formulir daftar pindah memilih ini tenggat waktunya sampai hari H atau sebetulnya juga bisa diproses nih Pak? Dari mulai sekarang kita akan memproses. Karena kan mereka sudah tahu dia akan memilih tanggal 14 Februari, dia akan memilih di mana.
Nah, kalau kemudian mereka akan memilih misalkan di Jawa Barat, atau taruhlah mereka ingin memilih di Bandung lah, tidak akan kemana-mana, tidak akan pulang, tidak akan mudik, maka mereka harus mengurus izin untuk pindah memilih. Dan nanti kita akan berikan formulir untuk pindah memilih tersebut. Gitu. Dan yang agak merepotkan itu yang pada hari H baru menyampaikan yang tadi yang akhirnya nggak kebagian. Akhirnya nggak kebagian surat suara ya, Pak, ya? Habis. Dan akhirnya kan kita kena semprot. KPU tidak siap, bukan tidak siap, memang kita menyiapkan jumlah surat suara itu sesuai dengan jumlah pemilih. Kalaupun ada kelebihannya itu untuk mengantisipasi kerusakan. Jadi kalau misalkan TPS itu kan maksimal 300. 2,5%-nya kan cuma 6 atau 7 surat suara. Gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah ini juga menjadi tanggung jawab Anda, pemirsa, sebagai warga negara Indonesia ketika Anda akan memilih tidak di tempat Anda berasal, terutama sesuai dengan KTP ya, atau NIK ya Pak ya. Berarti ini tanggung jawab Anda mulai dari sekarang harus diproses untuk nanti jangan sampai KPU yang menjadi makanya hitam, ya, kita Pak, ya? mulai mendata, antisipasi kemungkinan surat suara nanti tidak mencukupi gitu. Baik, untuk antisipasi kesiapan surat suara sendiri. Baik, nah ini soal DPT kembali untuk Gen Z, ini menarik sekali nih Pak, ataupun juga ada pemilih pemula. Seperti apa berdasarkan data yang dihimpun dari 35,7 juta DPT tersebut Pak? Seperti apa presentasinya? Jadi kalau kita lihat usia yang mayoritas pemilih di Jawa Barat itu usianya 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Itu yang mayoritas. Jadi sekitar 50% itu hampir 60% lah. Sampai dengan usia sekitar usia 40 tahunan lah gitu kan, kurang lebih ya. Jadi dari 17 sampai 39 tahun itu mayoritas pemilih yang ada di Jawa Barat. Nah, dan dari jumlah 35 ini 35,7 itu 20% pemilih pemula. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan baik oleh kami selaku penyelenggara maupun juga oleh partai politik. Jadi mayoritas pemilih di Jawa Barat itu adalah pemilih yang melek informasi. Literasi informasinya sangat tinggi ya Pak? Tinggi. Itu usia 17-30 kan itu generasi milenial ya, yang literasi informasinya cukup tinggi. Informasi yang mereka dapatkan lebih cepat dan mereka tertarik dengan informasi-informasi yang kemudian mereka dapatkan, tidak dipengaruhi oleh interaksi yang dilakukan, dan ini bisa mempengaruhi pada model kampanye dan model sosialisasi yang harus dilakukan. Model kampanye oleh partai politik maupun juga model sosialisasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau oleh KPU. Karena mayoritas pemilih di Jawa Barat itu adalah masyarakat generasi milenial, usia 17 sampai dengan 40 tahun, kurang lebih itu. Dari persentase yang juga cukup tinggi untuk pemilih pemula ini, seperti apa targetnya dan bagaimana tentunya untuk mencapai target tersebut? Nanti kita akan ketahui lebih lanjut. Pak Rifki, kita akan jeda kembali, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.